7. Di sana ada istana Allah yang kemudian Nabi Muhammad itu naik ke atas untuk berjumpa, untuk bertemu, untuk ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang batil, keyakinan yang rusak, keyakinan yang bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebagaimana yang telah sering kita jelaskan, bahwa kita ahli sunnah wal jamaah meyakini Allah itu laisa kamitslihi syai'. Nggak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah, baik dalam satu segi maupun dalam semua segi. Dan Allah juga tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya, baik dalam satu segi maupun semua segi. Nah, karena itulah maka kita meyakini Allah bukan benda, Allah bukan jisim, dan tidak boleh disifati dengan sifat-sifat jisim, sifat-sifat benda. Di antara sifat benda adalah bertempat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak boleh diyakini bertempat. Tidak boleh diyakini Allah ada di bumi. Tidak boleh diyakini Allah ada di langit. Tidak boleh diyakini Allah ada di atas arsy. Tidak boleh diyakini Allah ada di semua tempat. Tetapi keyakinan kita, Allah ada tanpa tempat. Allah tidak bertempat di suatu tempat manapun, tidak di bumi, tidak di langit, maupun di tempat manapun. Itulah keyakinan kita ahli sunnah wal jamaah. Karena itu jika ada yang meyakini bahwa dalam perjalanan Mi'raj Allah Subhanahu wa taala itu bertemu, atau Nabi Muhammad bertemu dengan Allah di suatu tempat karena di mana Allah bertempat di situ, maka ini keyakinan yang batil, yang enggak sesuai dengan tujuan Al-Isra wal Mi'raj sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an seperti yang tadi kita baca, linuriyahu min ayatina laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, yaitu memperlihatkan kepada Nabi Muhammad tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang berada di alam bawah dan juga yang berada di alam atas. Hadirin para peserta kajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keajaiban pertama yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah as-sama, yaitu langit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat langit. Ternyata langit itu bukan sekadar batas pandangan mata seseorang. Ternyata langit bukanlah asap, langit bukanlah mendung, tetapi langit adalah benda padat seperti bumi yang bahkan asyaddu sulbatan minal ardi, lebih keras dibandingkan dengan bumi. Langit memiliki pintu. Dari pintu itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas langit. Di setiap langit ada pintu. Dari pintu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas setiap langit. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, langit adalah maskanul malaika. Langit adalah tempat tinggal para malaikat. Di langit yang 7 penuh sesat dengan para malaikat. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma fis samawati sab'i mawdi'u arba'i asabi' illa wa fihi malakun qa'imun aw raqi'un aw sajidun." Rasulullah bersabda, maknanya tidak ada di langit yang 7 tempat 4 jari kecuali di situ ada malaikat yang sedang salat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Nabi lewat dalam Mi'raj, ada di antara mereka yang masih sedang berdiri, ada yang rukuk, ada yang sujud, artinya mereka melaksanakan salat di atas langit yang 7. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh dikatakan Allah bertempat tinggal di atas langit. Karena jika dikatakan demikian, maka dia telah menyerupakan Allah dengan para malaikat yang bertempat tinggal di langit. Ketika kita mengatakan ahlus sama, penduduk langit, maka yang dimaksud itu adalah para malaikat.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika telah sampai di atas langit ketujuh, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihat makhluk-makhluk Allah yang memiliki ukuran yang sangat-sangat besar. Di antara yang beliau lihat adalah Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah sebuah pohon. Sidratul Muntaha adalah sebuah pohon yang sangat besar sekali. Yang akarnya itu ada di langit yang keenam, kemudian menjulang tinggi sampai di atas langit yang ketujuh, yang dikelilingi oleh kupu-kupu yang terbuat dari emas. Daun-daunnya itu sangat indah sehingga sulit bagi seseorang untuk mensifati keindahan pohon Sidratul Muntaha ini. Hadirin rahimakumullah, disebut Al-Muntaha karena Sidratul Muntaha ini adalah batas. Batas bagi para malaikat yang berada di atasnya dan para malaikat yang ada di bawahnya untuk tidak bisa naik bagi para malaikat yang berada di bawahnya, dan tidak bisa atau tidak boleh turun bagi malaikat yang berada di atasnya. Karena itulah maka Jibril alaihi salam ketika sudah sampai ke Sidratul Muntaha, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau tidak lagi dikawani oleh Jibril alaihi salam, karena Sidratul Muntaha adalah batas bagi para malaikat bawah untuk naik. Dia tidak boleh untuk naik ke atas lebih dari Sidratul Muntaha. Demikian juga sebaliknya para malaikat yang berada di atas Sidratul Muntaha, maka mereka tidak bisa untuk turun ke bawah. Bukan seperti yang dipahami oleh sebagian orang yang tidak ada nas, dalil yang sabit dari Al-Quran maupun hadis yang mengatakan bahwa Jibril alaihissalam tidak naik ke atas setelah sampai di Sidratul Muntaha, karena jika naik maka Jibril akan terbakar sebagaimana diyakini oleh sebagian orang. Tetapi yang benar adalah karena Sidratul Muntaha disebut Al-Muntaha karena di situ adalah batas akhir dari para malaikat bawah yang di bawahnya untuk naik. Nah, artinya dia tidak bisa untuk naik lagi. Di atasnya banyak para malaikat yang berada di atasnya yang mereka tidak ke bawah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian meyakini keyakinan seperti itu karena mereka meyakini Allah itu berupa cahaya. Sehingga apabila seseorang Jibril katanya naik ke atas maka akan terbakar oleh cahaya Allah. Hal itu adalah sebuah kekeliruan. Allah Subhanahu wa taala itu pencipta cahaya. Dia bukan cahaya dan tidak serupa dengan cahaya.